Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Jumpa lagi dengan saya Ani Purnama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam ini tamu saya luar biasa karena komunitasnya beliau dan teman-teman ini terpilih menjadi satu di antara 9 komunitas yang akan tampil di pentas karya Badan Bahasa Nasional di Jakarta. Sebentar lagi segera akan saya perkenalkan kepada Anda semua di Ngobras. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas edisi spesial malam ini bersama teman saya, teman saya dari komunitas Kampung Jerami, yang mana komunitas ini lolos seleksi ya pentas karya Badan Bahasa Nasional 2024. Ada langsung bersama ketuanya nih, Mas Fendi Kacong. Assalamualaikum Mas Fendi. Waalaikumsalam Mbak Ani. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke RRI ya. Oke, by the way selamat dulu nih. Komunitas Kampung Jerami terpilih di antara satu di antara 9 komunitas ya yang akan tampil nanti di tingkat nasional. Perasaannya gimana nih? Seorang seniman itu kalau menghadapi sesuatu yang membahagiakan ya, ini kan sebuah kabar bahagia. Itu biasanya ditanggapi dengan apa kalau sastrawan tuh? Terus terang. Apa bikin puisi? Terus terang kami lebih kepada menyikapi ini sebagai rasa syukur bahwa ada ruang-ruang apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Menengah dan Atas ya. Kalau dulu kan Kemendikbudristek dan Badan Bahasa Nasional, ketika dari sekitar 100 kurang lebih komunitas di Indonesia yang masuk kepada program Badan Bahasa tahun kemarin dari Maulid Sastra itu, lalu diseleksi dari sekian banyak komunitas itu, alhamdulillah salah satu di antara 9 penampil di Taman Ismail Marzuki nanti itu adalah salah satunya adalah komunitas Kampung Jerami. Tentu hal ini bukan kami sendiri kayak gitu. Kami akhirnya ketika ke Jakarta, semangat kami adalah ya ini adalah ruang di mana orang-orang Madura, orang-orang kampung, orang-orang desa, orang-orang Sumeneb yang juga memiliki gairah yang sama dalam kesenian. Jadi kami membawa semangat teman-teman semuanya. Artinya bukan lagi komunitas Kampung Jerami, tetapi kesenian di Madura khususnya, Jawa Timur khususnya, karena di Jawa Timur itu dari Jawa Timur juga cuma satu yang diambil adalah komunitas Kampung Jerami, dalam artian yang lolos seleksi dalam konteks pentas karya di Taman Ismail Marzuki oleh Badan Bahasa itu, Mbak. Jadi kami sikapi ini dengan bentuk karya sebagai wujud syukur, karena terus terang juga bahwa perjalanan kami dari perjalanan 13 tahun kurang lebih berkomunitas itu, ini adalah salah satu yang bagian dari ruang apresiasi yang ditunjukkan oleh Badan Bahasa, sehingga kami bisa membawa teman-teman Sumeneb untuk minimalnya tampil di Jakarta gitu. Wah, itu luar biasa loh, apalagi komunitas Kampung Jerami ini menjadi satu-satunya yang lolos seleksi di Jawa Timur loh. Itu keren loh. Saya pernah merasakan hal yang sama, lolos satu-satunya di Jawa Timur ke pentas nasional dua kali dalam hidup Selamat saya. Juga. Terima kasih. Dan itu rasanya loh, gimana ya? Luar biasa. Banyak bersyukur sih. Dan tentu kita kan kepingin ya ilmu yang kita dapat
yang mengantarkan kita ke kesuksesan itu kita bagikan kepada orang lain. Betul. Nah, di komunitas Kampung Jerami sendiri itu seperti apa, Mas Fendi? Rasa syukur itu kami bahasakan dalam bentuk karya. Akhirnya ketika siapa saja yang akan berangkat ke Jakarta, tentu kami tidak akan mengkooptasi itu menjadi ruangnya komunitas Kampung Jerami. Karena keberhasilan Maulid Sastra Gunung Munce itu juga adalah keterlibatan banyak komunitas, banyak seniman, banyak penulis, baik itu seni rupa dan segala macam itu. Nah, akhirnya kami mereduksi ke pikiran-pikiran kegiatan kami, karya-karya kami adalah melibatkan, membawa teman-teman. Salah satunya adalah kita ambil itu dari beberapa pesantren, anak sanawiyah, anak SMA. Terus kita ambil tuh dari beberapa komunitas binaan kami. Jadi kita pertemukan mereka. Artinya kita tidak cuma ingin mendapatkan apresiasi bahwa kita mampu tampil di situ, dan kita tidak cuma ingin mendapatkan tepuk tangan bahwa kita pentasnya adalah luar biasa misalnya. Alhamdulillah. Tetapi yang kami ingin capai adalah regenerasi itu, semangat berkarya itu. Jadi kita tetap balance agar ada keterlibatan beberapa orang yang itu menjadi binaan-binaan kami, sehingga ketika mereka mentas itu mereka itu bukan siapa-siapa tapi dibawa ke Jakarta begitu. Akhirnya memberikan kesempatan gitu ya kepada yang lain. Jadi ada kebanggaan yang paling besar itu adalah karena kami berprinsip bahwa komunitas Kampung Jerami tidak berdiri sendiri. Kami besar bersama teman-teman. Akhirnya teman-teman semuanya dilibatkan. Mungkin karena yang akan berangkat cuma sekitar 8 penampil. Nah, dari 8 penampil ini kita ramu menjadi satu kesatuan, dan alhamdulillah kita memang akan mementaskan sebuah karya menjadi malam dari sebuah puisi yang ditulis oleh saya, dan itu direpresentasikan oleh teman-teman musiknya bagaimana diaransemen sendiri, dibuatkan lagu sendiri, dan itu bagian yang seolah-olah sebelum nyampe di Jakarta kita sudah merasakan duluan kayak gitu, terutama saya ya, yang dalam hal ini lebih banyak menjadi teman bagi proses kawan-kawan. Pertempuran kami ngawal komunitas, mendampingi teman-teman, tidur bareng, makan dan bareng dengan mereka, itu adalah ketika pertaruhannya untuk apa berkomunitas kalau. Nah, hari ini kita bisa buktikan dalam perjalanan belasan tahun itu bahwa berkomunitas itu bagian dari salah satu saluran energi yang luar biasa menurut saya, begitu Mbak. Berkomunitas merupakan saluran untuk mendapatkan energi yang luar biasa. Wah, itu keren tuh quote hari ini ya. Oke, itu nanti apa yang akan ditampilkan dari komunitas Kampung Jerami di nasional nanti, Mas Fendi? Warna kami itu kan sebenarnya warna Madura itu, warna Sumeneb itu adalah warna pesantren. Terus terang kami memang tidak memadukan antara etnik kultur Madura dalam konteks pementasan ini, tetapi lebih kami kasih ruh ke pesantrenan kayak gitu. Kita akan musikalisasi puisi yang itu diambil dari puisi menjadi malam, yang dalam puisi itu seolah-olah bahwa malam itu adalah pintu untuk masuk ke dimensi keilahian. Tapi ini berat. Jadi akhirnya perjalanan bahwa kita tidak memaknai pesantren itu tidak sebagai sebuah gedung, ada organisasinya, strukturnya, tapi kita memaknai bahwa kita lahir itu sudah hidup itu bagi saya adalah pesantren yang tidak akan ada batasnya, dan berkarya itu adalah bagian kita menjalani kehidupan ini, kita menjadi santri. Karena malam itu akhirnya kita tidak maknai sebagai sebuah simbol yang cuma gelap, tapi bagaimana malam itu adalah pintu kerinduan seorang manusia untuk mengetuk pintu keilahian itu, dimensi-dimensi ketuhanan itu yang kita ingin capai. Artinya sekali lagi bahwa pentas karya ini tidak melulu soal tepuk tangan, tapi bagaimana ada proses internalisasi nilai di dalam kawan-kawan, internalisasi kepesantrenan dalam jiwa kawan-kawan, yang walaupun itu tidak cuma dipatok dengan songkok, dengan sarung, tapi lebih kepada nilai, kepada kejiwaan kayak gitu.
tapi tidak sakit jiwa. Nggak boleh ya. Jadi itu pesan-pesan yang ingin disampaikan sebenarnya ya. Lebih fokus ke apa namanya ke ketuhanan gitu ya. Bagaimana kita mengekspresikan menjadi malam itu, kata Mas Fendi. Dan kalau ditarik dari faktanya, dari datanya bahwa komunitas Madura itu Sumenep pada khususnya itu dianggap rahim terbesar yang melahirkan ratusan, mungkin udah ribuan penyair. Wow. Dan itulah pasti bisa dipastikan punya latar belakang pesantren. Nah itu penting juga untuk disuarakan bahwa kenapa harus nuansanya lebih ke pesantren, karena pesantren Sumenep itu jadi rahim, tapi pesantren itu adalah induk atau benih-benih yang bibit-bibitnya lahir dari sana. Itu penting bahwa fakta sejarah kita, fakta data sejarah kita, sejarah kepenyairan di Sumenep itu rata-rata dilahirkan dari lingkungan pesantren. Walaupun pada konteks yang saya ingin sampaikan tadi bahwa kehidupan itu kita maknai sebagai pesantren. Pesantren itu kan tempat menimba ilmu ya. Iya, artinya bisa di jalanan, bisa di mana. Yang penting semangat santri, semangat untuk belajar itu sebenarnya tetap ada di dalam diri kita, di dalam teman-teman komunitas itu. Tidak karena konteks bahwa kenapa medianya adalah pesantren atau temanya adalah pesantren. Tidak karena kita ingin dianggap menjadi yang alim, tidak, karena bukan itu karena kita tidak lagi dalam patokan simbol-simbol, tapi kita ingin menyampaikan suara-suara ini menjadi nilai-nilai bahwa Sumenep dikenal sebagai rahim penyair yang sangat produktif, dan rata-rata setiap penyair di Sumenep itu dilahirkan di lingkungan pesantren. Keren nih, luar biasa. Ada nggak sih semacam kendala begitu ketika mempersiapkan teman-teman dari awal dapat kabar bahwa wah Kampung Jerami lolos nih ke nasional, nanti kita bakalan tampil di nasional? Saya malah ingin terus terang Mbak, saya tidak berharap lolos. Maksudnya? Iya, dari awal ketika Kenapa? Maulid Sastra itu sukses, Badan Bahasa sangat mengapresiasi kami, alhamdulillah, dan itu lahir tidak karena saya saja yang menilai, tapi teman-teman di seluruh Madura, Jawa Timur dan Indonesia juga beranggapan bahwa kita Maulid Sastra itu lahir dari kesederhanaan tapi melahirkan keistimewaan kayak gitu kemarin. Itu suara-suara yang saya dengar, walaupun saya tetap tidak ingin menyombongkan diri. Rasa nikmat itu tetap saya syukuri. Kenapa saya awalnya tidak lolos? Saya selalu bilang kayak gini. Berharap tidak lolos. Okay. Tapi ketika saya dimintai bahwa harus ngirim bentuk-bentuk kegiatan komunitas Kampung Jerami dan contoh-contoh pertunjukan komunitas Kampung Jerami, maka saya katakan saya tetap akan melaksanakan itu. Tapi saya kasih tahu teman-teman, saya akan ikut seleksi, tapi saya tidak berharap lolos. Tapi udah ngasih tahu itu sama teman-teman. Kenapa begitu, responnya, Kak? Karena saya tidak ingin bahwa itu hanya cuma jadi niat saya, tapi itu menjadi niat Tuhan. Jadi saya ingin tidak karena Fendi kayak gitu yang pengen komunitasnya muncul, pengen komunitasnya lahir, pengen komunitasnya dikenal, tidak. Tapi biarkan ini jadi takdir nasib teman-teman. Ini biar jadi, kalau ini memang digariskan oleh Tuhan, kita nggak akan bisa nolak. Nah di situ, jadi awalnya bukan karena takut, karena tidak apa-apa, karena saya juga tahu akhirnya ketika proses itu datang dan lahir sebagai satu keberhasilan, maka itu akan ada tanggung jawab. Kita lagi-lagi berhadapan dengan proses bagaimana pamitan teman-teman ke pesantren, ke beberapa. Ini luar biasa. Tapi bagi saya itu sebenarnya bukan kendala. Itu bagian dinamika yang saya biasa hadapi. Kenapa saya tidak ingin saya berharap itu tidak lolos, karena itu tidak, saya pengen bahwa ini bukan datang dari nafsu saya, tapi ini biar jadi takdirnya teman-teman. Kalau teman-teman takdirnya bagus maka akan lolos. Nah, tapi teman-teman itu ilmu pasrah yang sepasrah-pasrahnya tuh. Saya berpikir begini akhirnya, Mbak, ketika masuk di ruang-ruang begini saya selalu berpikir bahwa apa sih yang bisa kita lakukan kalau saya sudah ditakdirkan di garis untuk bersuara itu di garis komunitas sastra, ya itulah karena pilihan Tuhan, bukan pilihan Fendi gitu. Tapi ini mungkin agak
agak di luar Nurul. Iya, agak di luar nalar, tapi saya menyampaikan itu agar teman-teman juga tidak berharap lebih. Oke. Daripada karena kecewa punya, itu rasanya sakit loh ya. Saya paling tahu itu kan gitu. Jadi udah oke, kita akan mintas ke Jakarta, kita latihan, udah latihan. Ternyata nggak lolos. Nggak lolos. Coba bayangkan. Tapi ketika jangan terlalu berharap. Tapi kalau diberi kepercayaan, mari kita maksimalkan. Jadi kita enjoy ketika ya udah kita lolos, kita mulai latihan. Jadi kita benar-benar bisa menikmati itu bahwa ini prosesnya tidak karena lagi-lagi tidak ada karena teman-teman, tapi bagaimana kita menyukuri proses yang diberikan Tuhan dan proses kepercayaan Badan Bahasa, Balai Bahasa dan teman-teman di seluruh Indonesia itu bagi kami itu adalah doa. Jadi ya nikmati prosesnya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti gimana kalau pentasnya jelek, saya tidak berpikir begitu. Yang penting udah berusaha. Yang penting udah berusaha dan yang tidak diketahui teman-teman. Kalau saya cuma ingin bahwa pentas ini sukses, mungkin saya bisa ngajak Mbak Ani yang notabene-nya adalah apa? Mbak? Apa tuh? Bintang radio pada masanya kayak gitu. Tapi tidak, akhirnya ada proses-proses itu. Ya udah kita kelola sendiri pentas ini agar ini menjadi ruang-ruang belajar bersama. Kita jadi tahu gimana deg-degannya kayak gitu, gimana cemasnya, gimana akhirnya ketika lahir perasaan itu kan akan mengakumulasi perbuatan dan perkataan itu menjadi doa. Dan lagi-lagi harus bertemu dengan malam, berdoa, ya Allah semoga pentasnya sukses ya, kayak gitu. Dan itulah konsepnya menjadi malam akhirnya. Konsep sederhana tapi kalau Tuhan yang sudah menggerakkan hati-hati mereka, kalau sudah Tuhan yang memberikan kecintaan mereka kepada kita, kita mau bagaimana? Toh itu hadiah. Karena saya selalu bilang begini, takdirlah yang menentukan kita keren dan tidaknya. Tapi latihan itu bagian dari ikhtiar. Oke. Jadi kalau saya tangkap dari obrolan kita, Mas Fendi secara tidak langsung bilang bahwa jangan terlalu besar atau tinggi berekspektasi kepada sesuatu ya. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi justru akan membuat kita kecewa. Nah itu dia. Dan satu ketika ekspektasi itu muncul, kadang kita akhirnya ya Mbak, dari perasaan-perasaan harus begini itu akan melahirkan cara-cara yang kita akhirnya tidak linear kayak gitu. Tapi semuanya itu bagi saya menghormati semua dinamika, saya menghormati semua prosesnya. Walaupun pada akhirnya saya akan berpulang bahwa orang-orang yang memiliki malam itu adalah orang-orang yang sering melakukan banyak pertemuan. Wah, gitu. Berat ini kalau sama sastrawan ya. Mas Fendi, ada nggak sih harapan? Meskipun kita tidak boleh ya berekspektasi yang terlalu tinggi, tapi kan sebagai manusia biasa tentu kita punya harapan-harapan yang kita ingin wujudkan. Nah, dalam konteks hal ini di mana komunitas Kampung Jerami ini terpilih untuk pentas karya secara nasional, harapannya apa nih, Mas? Saya malah harapannya tidak kepada komunitas Kampung Jerami secara khusus, Mbak. Tapi saya malah memiliki harapan-harapan agar bahwa program-program pemerintah baik pusat baik kabupaten itu harus ada yang satu tupoksi yang berbicara, yang memberikan ruang-ruang apresiasi. Ini Mbak, saya pikir mungkin banyak, tetapi yang saya pahami cuma ada 1-2 bahwa ada keterlibatan komunitas, ada keterlibatan seniman. Dan doa saya adalah tidak cuma Kampung Jerami, tapi ini akan menjadi merata bahwa menginspirasi yang lain. Program ini tetap ada, program ini harus ada. Dalam konteks bahwa sebenarnya kalau kembali kepada pendidikan moral, pendidikan di luar sekolah, komunitas di seluruh Indonesia itu juga punya peranan penting dalam memajukan kebudayaan kita. Dan ini akhirnya menjadi harapan bahwa ini tidak menjadi harapan komunitas Kampung Jerami, dan semoga ini merata di seluruh Indonesia bahwa semua komunitas itu harus terlibat, harus dilibatkan, harus didengarkan, harus disediakan ruang-ruang apresiasi. Kenapa? Karena pendidikan karakter itu juga tidak cuma bisa dilakukan di dalam sekolah formal, tapi juga bisa didorong oleh teman-teman komunitas
komunitas kesenian, seni rupa dan segala macam itu adalah ruang-ruang belajar juga. Sebenarnya ini lebih kepada doa seluruh komunitas mungkin kayak gitu. Kalau untuk komunitas Kampung Jerami ya tentu bahwa kegiatan ini, proses-proses ini akan kita maknai sebagai sebuah perjalanan, sebagai sebuah proses kekaryaan, proses yang bagi kita itu tidak ada bedanya antara hidup berkomunitas dengan hidup bermasyarakat. Karena sejatinya tadi kita mungkin memaknai bahwa hidup ini adalah kita nyantri di pesantren kehidupan. Kita juga tidak tahu apakah kapan kita akan dipanggil pengasuh yang paham pengasuh kayak gitu. Jadi ini ada lebih kepada ya nikmati, syukuri dan bergembira kayak gitu. Betul. Nah terakhir nih, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman komunitas lain ya? Saya nggak mau tanya apa yang mau disampaikan pada komunitas Kampung Jerami di intern ya, tapi apa yang ingin disampaikan oleh Mas Fendi dari komunitas Kampung Jerami kepada rekan-rekan komunitas yang lain supaya mereka tidak pernah bosan untuk terus berkarya, memberikan inspirasi kepada yang lainnya? Saya akan berterima kasih kepada seluruh komunitas yang terlibat kemarin dari Sumeneb sampai Bangkalan, dengan ada beberapa dari teman Probolinggo dan Malang Selatan yang juga terlibat. Harapan saya itu lebih kepada harapan bahwa Kampung Jerami dalam konteks ini tidak lagi membawa ruh Kampung Jerami, tapi membawa semangat teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih mulai dari proses yang ada di Dewan Kesenian Sumeneb, teman-teman yang seluruh seniman yang ngurusin segala macam itu. Pada hakikatnya ini cuma nama. Komunitas Kampung Jerami cuma nama, tapi sebenarnya kita berangkat dari semangat yang sama bahwa kesenian, kebudayaan itu tetap harus dirawat bersama-sama. Kalau hari ini kebetulan komunitas Kampung Jerami, mungkin lusa bukan lagi komunitas Kampung Jerami, tetapi itu juga akhirnya menjadi tahapan-tahapan bahwa kita jangan letih berkarya, jangan letih berproses, ikuti semua dinamikanya. Kita tidak tahu apakah kita akan nyampe di hulu atau kita akan terlempar di hilir. Apapun itu, bagi saya seluruh komunitas di Sumeneb, di Madura, di Jawa Timur dan di Indonesia memiliki peranannya masing-masing, dan yang paling penting adalah jangan berhenti berproses, karena komunitas adalah ruang belajar di luar sekolah. Waduh, saya banyak mendapatkan ilmu baru nih dari komunitas sastra Kampung Jerami. Selamat ya sekali lagi. Terima kasih, Mbak. Dari lubuk hati yang terdalam, saya doakan semoga sukses. Amin, amin ya Allah. Kan kita semua yang bangga dong dari Sumeneb untuk Indonesia. Oh iya, saya juga berterima kasih diberi kesempatan untuk paling tidak luapan emosi ini. Sebenarnya kalau tidak ada RRI mungkin tidak ada yang mendengar kayak gitu. Jadi rekan-rekan di RRI ini juga luar biasa dalam proses pendampingan secara pemberitaan, ruang-ruang apresiasi yang diberikan RRI. Saya salut dan bangga, dan semoga ini juga tetap bertahan untuk ngobras dengan komunitas-komunitas yang lain. Itu penting, Mbak. Oke, baik. Terima kasih kembali Mas Fendi Kacong. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu, saling mendoakan ya. Amin. Yang penting sehat loh. Amin. Nomor satu harus sehat. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, saatnya saya akhiri ngobras untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.